kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Jadikan bangsa kami segera terbebas dari wabah COVID-19 yang sudah cukup lama kami rasakan di negeri ini. Ya Allah, cabutlah wabah ini dan segera gantilah dengan taburan rahmat dan kasih sayang. Jadikan negeri ini negeri yang bermahrifah jinawi, negeri yang murah sandang, murah pangan dan murah pakan, negeri yang baldatun thayyibatun waradun ghafur. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat yang beragama lain. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak Kapolrestabes Surabaya, yang kami hormati Komandan Resort Militer 084 Baskara Jaya, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak General Manager PLN UID Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, yang kami hormati Bapak Direktur PT Sinar Indah Jaya Kencana, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengurus PMI Kota se-Surabaya, yang kami hormati Bapak pendonor darah dan pendonor plasma konvalesen, serta Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri acara kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di unit donor darah PMI Kota Surabaya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuh menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan terapi plasma konvalesen pada PMI Kota Surabaya telah dilaksanakan sejak bulan Juli tahun 2020 dengan kondisi awal menghadapi permasalahan, yaitu mencari dan menyadarkan penyintas COVID untuk mau mendonorkan plasmanya sebagai salah satu upaya terapi mendapat penyembuhan orang yang terkena COVID-19. Gayung bersambut setelah beberapa kasus COVID-19 memberikan hasil yang sangat cepat dalam proses penyembuhan. Apresiasi kami aturkan kepada Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Kapolrestabes Surabaya, Bapak Danrem 084 Baskara Jaya, yang telah menggerakkan dan memfasilitasi para penyintas COVID-19 di lingkungannya. Mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI untuk berkenan memberikan piagam penghargaan kepada para pendonor darah dan plasma, penggerak donor darah dan plasma, serta instansi yang telah berperan serta dalam perencanaan gerakan donor darah
dan plasma conference, serta memberikan sambutan pengarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam. Kami persilakan mengambil tempat kepada Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, Bapak Edi Priyan. Kami persilakan mengambil tempat kepada General Manager PT PLN UID Jawa Timur, Bapak Nyoman S. Astawa. Kami persilakan mengambil tempat kepada Wakil Ketua Pemkota Surabaya, Bapak Insinyur Tri Siswanto MM beserta Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, Ibu Dr. Haja Budi Andrea. Kami mohon berikan aplaus. Dua unit plasma freezer dan 3 unit hemoskin. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 1 unit plasma freezer dari PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero kepada PMI Kota Surabaya. Kami mohon aplaus. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 2 unit donor C dari PLN UGD Jawa Timur kepada PMI Kota Surabaya. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Di Kota Surabaya. Untuk selanjutnya, pendonor darah terbanyak di Kota Surabaya, Bapak Gregorius Rudi Katoko, yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 259 kali. Pendonor Irno dan Bapak Luki Handoko. Selanjutnya kami turut mengundang untuk menerima penghargaan dan rem 084 Laskar Jaya dalam hal ini diwakili oleh Kepala Staf Korem. Dan kami mengundang Wali Kota Surabaya, Bapak Wisnu Sakti Buwana. Selanjutnya kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Menteri Sosial Republik Indonesia untuk ke depan dan menyaksikan penyerahan penghargaan oleh Wakil Ketua PMI Kota Surabaya. Kami persilakan. Piagam penghargaan diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Bapak Wisnu Sakti Buwana SD, sebagai penggerak dan fasilitator promo plasma konferensi. Penghargaan diberikan kepada Kepala Staf Korem 084 Baskara Jaya sebagai penggerak dan fasilitator promo plasma konferensi. Penggerak penghargaan diberikan kepada
Kapolres Tabes Surabaya yang dalam hal ini AKBP penghargaan diberikan kepada manajer PT Sinar Indah Jaya Kencana. Penghargaan diberikan kepada Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Penghargaan diberikan kepada General Manager PT PLN Persero. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, kami persilakan untuk para fotografer mendokumentasikan momen yang tadi. Bersama-sama kita mengucapkan salam kemanusiaan. Salam. Baik, kepada penerima penghargaan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Acara akan dilanjutkan pemberian penghargaan kepada pendonor plasma konvalesen. Kepada Menko PMK berkenan untuk menyerahkan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada Bapak Luki Handoko, pendonor plasma konvalesen. Bapak Toto Sudarto sebagai penggerak donor darah. Penghargaan diberikan kepada Bapak Gregorius Rudi Katopo yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 259 kali. Penghargaan diberikan kepada Bapak Agus Eko Nirno, pendonor plasma konvalesen 10 kali. Dan penghargaan diberikan kepada Bapak Luki Handoko, pendonor plasma konvalesen Sosial Republik Indonesia. Baik, kami mohon untuk foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa bagi seluruh para insan kemanusiaan yang sudah memberikan totalitas tanpa batas untuk kemanusiaan. Sekali lagi bersama-sama, salam kemanusiaan. Salam. Salam kemanusiaan. Salam. Baik, terima kasih. Acara penghargaan selesai. Kami mohon kepada Bapak Toto Sudarto, Bapak Rudi Katopo, dan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk berdebat, dan Menko PMK beserta donor plasma konvalesen untuk tetap berada di tempat. Bapak, ya, Bapak Menko PMK untuk tetap berada di tempat. Bapak Toto Sudarto, Bapak Rudi Katopo untuk kembali ke tempat. Ya. Kami persilakan Bapak Menko PMK berkenan untuk berdialog bersama pendonor plasma konvalesen yang sudah mendonorkan plasmanya sebanyak 10 kali. Kami persilakan mungkin sebelumnya kepada Bapak Luki Handoko untuk menyampaikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman penyintas yang telah mendonorkan plasmanya. Sangat berterima kasih atas apresiasi dari Bapak Menteri untuk memberikan kami sebagai penyintas ini sangat bersyukur karena dengan adanya COVID ini kita mendapat berkah yang lebih dan lebih luar biasa, baik dari pemerintah maupun dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, terima kasih atas apresiasinya. Di sini saya cuma sedikit mengajak buat rekan-rekan yang tes COVID untuk bisa mendapatkan plasma konvalesen supaya bisa membantu sesama untuk semangat untuk berjuang melawan COVID-19. Bismillah, Indonesia bebas dari COVID-19. Ya, saya ingin tahu Pak Luki status kemarin COVID-nya statusnya apa? Status Saya sudah positif. positif, Iya. berat, ringan. Tidak berat, berat, dan sempat kritis. Oh sudah kritis ya? Iya. Tapi kritisnya itu di rumah, masalahnya untuk di rumah sakit juga waktu itu kondisi kamar penuh semua. Jadi dengan kondisi saya masih bisa selesai di rumah. Pak Luki dari mana? Dari Tandes, Surabaya. Tandes, Surabaya. Kalau Pak Agus Kalianak, Pak. dari Kalianak, Surabaya. Kaliana. Oh Kaliana. Ikut mau kembangan. Iya. Ini anak buahnya Bu Risma semua ya? Iya. Berapa lama sakitnya Pak Agus? Saya kebetulan OTG, Pak. OTG. Iya. OTG. Ini contoh luar biasa ya, OTG yang selama ini juga tidak memiliki tingkat imunitas yang bagus, ternyata bagus sekali dan bisa sampai 10 kali. Masih pengen tambah lagi nanti? Siap, masih bisa nyoba. Kalau Pak Luki berapa lama? Saya positif untuk positif COVID tanggal 10 Juli. 10 Juli. Sampai keluar dari rumah sakit tanggal 24. Apa yang gejala yang paling parah yang dialami apa? Saya sesaat merasa sakit. Yang seharusnya kalau mungkin di rumah sakit harus pakai ventilator atau apa, tapi kondisi di rumah. Jadi saya hanya didampingi istri dan juga teman-teman saya, alhamdulillah ada yang nafas juga. Kalau didampingi istri itu maka bisa sembuh ya. Ya, terima kasih atas ini dorongnya. Dan ini contoh yang paling bagus. Saya kira bisa sampai 10 kali dan masih akan nambah. Dan ini sangat penting. Mudah-mudahan bisa mendorong teman-teman yang aktivitas untuk bisa dengan sukarela datang dan diperiksa untuk bisa menurunkan darahnya. Dan atas nama pemerintah dan sekaligus juga Ketua PNI Pusat Bapak Yusuf Kala, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Luki, Pak Agus dan juga yang lain yang tidak sempat. Tentunya banyak ini harganya ya Pak Diki ya. Tapi supaya waktunya ringkas hanya dibagi oleh yang mencapai rekor 10 kali donor ini. Sekali lagi mudah-mudahan donor semuanya baik donor darah maupun donor plasma konvalesen betul-betul menjadi amal jariah dan mendapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa saya jadi amal jariah? Karena begitu plasmanya diinjeksikan kepada pasien, maka otomatis menjadi bagian dari si pasien itu. Kalau pasiennya itu hidup, maka dia akan terus dapat pahala terus. Apalagi kalau pasiennya itu kemudian ketika hidup banyak amalnya yang baik, maka itu dapat juga amal baik itu. Jadi luar biasa. Karena itu banyak sekali untuk kita terus memberikan kebaikan kepada kita semua melalui donor darah maupun donor plasma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang juga wali kota Surabaya yang sekarang juga oleh Mas Wisnu. Yang saya hormati Pak Wisnu, wali kota Surabaya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ketua PNI Provinsi Jawa Timur, Ketua PNI Kota Surabaya, Bapak Kasrem, yang saya hormati Bapak dari Poltabes yang mewakili atau yang mewakili, dan para penyumbang yang tidak bisa satu-satu tadi ada dari Sinar Indah Kencana,
dari Pelabuhan Indonesia 3 Persero, juga dari BNN, para penggerak dari baik donor darah maupun donor plasma konvalesen, kemudian juga para pendonor yang saya cintai dan saya banggakan, dan ibu sekalian yang tidak bisa satu-satu. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Surabaya, para pimpinan Surabaya ini, dan Surabaya ini memiliki kesan sendiri bagi saya, terutama ketika di kota ini mengalami peningkatan kasus COVID yang luar biasa, dan ingat saya 1 bulan 5 kali berkunjung bersama Bu Risma dengan Bapak dan juga Pak Wisnu dan juga Pak Danrem, Pak Kapol Poltabes, Pak Kapolda yang sekarang menjadi Polda DKI, dan Pak Pandra dan yang lainnya. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena pada waktu itu memang COVID khususnya Surabaya sekitarnya ini mengalami kenaikan sangat dramatis sekali. Dan alhamdulillah berkat kegigihan dan cara-cara yang benar, itu kemudian bisa kita turunkan sampai tingkat yang sangat rendah. Dan apa sebetulnya salah satu faktor yang mendorong keberhasilan itu? Ya karena kekompakan, kemudian semangat gotong royong, dan pemilihan metodologi yang benar. Salah satu metode yang benar yang waktu itu dilakukan Surabaya adalah bahwa antara gerakan untuk menyadarkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, terutama mengenai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak, itu dibarengi sekaligus dengan 3T, yaitu tracing, tracking atau testing, dan juga treatment. Jadi dua hal ini sebetulnya ibarat mata keping uang yang dua sisi mata keping uang. Sebetulnya dalam menangani COVID ini, kalau hanya melulu mengandalkan 3M tanpa diimbangi dengan 3T yang sungguh-sungguh juga percuma. Sama juga kalau kita melakukan 3T tanpa diikuti dengan 3M juga percuma. Dan itulah kemarin keputusan yang diambil oleh Bu Risma dan kawan-kawan untuk menangani Surabaya itulah sebetulnya yang sekarang juga sedang kita terapkan secara nasional dengan namanya PPKM berskala mikroskopik. Saya ingat betul Bu Risma mengerahkan tenaga tracer ke kampung-kampung, ke RT RW. Ya, kemudian begitu ada kasus langsung di karantina, kemudian diatasi yang ringan supaya di situ, sampai Bu Risma juga ikut ngantar bontot sendiri, makanan sendiri kepada mereka yang harus diisolasi, kemudian yang bergrising ringan dan yang berat dan sedang diangkut keluar dirawat. Itulah sebetulnya memang cara-cara tracing yang benar. Kalau kita hanya mengandalkan 3M, itu ibarat kita membunuh tawon gas. Kalau Surabaya itu ada tawon gas ya, yang ganas itu, yang berterbangan itu kita bunuh, tapi tidak pernah mematikan sarangnya. Selama sarang ini masih ada ibuan yang memproduksi anak terus, jadi biar kita habisi kapanpun ya akan muncul terus. Makanya caranya ya bunuh sekalian si sarangnya itu, dan itulah 3T tracing. Apalagi sekarang ini bapak-bapak sekalian, WHO telah menetapkan sampai masa inkubasinya kelewat baru diketahui bahwa dia memang sehat. Tapi kalau belum masa inkubasinya kelewat, dia nyatakan sehat, belum tentu dia bisa jadi dia kemudian jadi terpapar. Sedangkan yang terpapar itu supaya yang ringan, supaya cukup diisolasi di tempat itu sendiri seperti yang dulu dilakukan Surabaya. Kasih obat, kasih jamu, suruh jemur, sambil diamati terus perkembangannya. Kalau semakin baik, alhamdulillah. Kalau semakin buruk, segera diambil. Tapi yang memang betul-betul sudah berat, itu harus segera diambil dan diobati. Itulah cara-cara yang benar, dan inilah
yang sekarang dilakukan oleh India dan juga Hong Kong. Karena itu India sekarang mengalami penurunan yang sangat drastis. Saya ketika berwebinar dengan Satgas Covid Pusat, terus saja saya baru tahu kalau jumlah tracer kita itu besar-besaran. Ya kalau tidak bisa 100.000 paling tidak separuh, mestinya 50.000. Dan 3T ini tidak boleh rok-rok asem. 3T itu tidak boleh rok-rok asem. Rok-rok asem itu bahasa Kediri, itu bahasanya Wisma. Anget-anget cari ayam. Ketika ada PPKM, wah semangat semua, kumpul semua. Nanti setelah itu selesai, berhenti. Nah itu jadi yang proyek aja. 3T ini ada PSBB atau tidak harus terus dilakukan. Selama masih ada yang sakit, berarti masih ada yang tertular, maka harus segera dilacak, diuji, kemudian dipilah, diselesaikan. Yang waras ditunggu sampai yakin betul bahwa dia sehat, tidak terpapar, dan yang sakit harus segera diobati. Tidak perlu harus menunggu PSBB. Kalau menunggu PSBB, penyakitnya sudah terlanjur gabrak kemana-mana. Karena itu akurasi data menjadi sangat penting untuk penanganan COVID ini. Dan saya bersengaja mengucapkan banyak terima kasih. Kemarin saya sudah ketemu Pak Kapolda juga, Pak Kapolda Metro. Saya bilang Pak Kapolda ini DKI harus tangan Jawa Timur dulu. Nah, pokoknya harus kejar sampai ketahuan di mana itu dan segera operasi ditahan, tidak boleh kemana-mana dan diobati yang sakit, yang waras ditunggu betul sampai betul dia memang melihat sehat ya. Dan alhamdulillah ini kita sudah mulai gerak juga. Ini saya kira pengalaman baik Jawa Timur dan Surabaya ini harus kita pertahankan untuk dan sekitarnya Surabaya dan sekitar pertahankan untuk penanganan. Insya Allah itu ada metode yang benar. Bagus ya kali ya. Iya. Oh iya. Bisa kita kali wajib no. Bisa ya. Ya, penghargaan saya terima. Memang salah satu yang bisa membuat saya untuk menggerakkan plasma itu yang selama ini dalam Januari yang sudah dibuka itu masih dapat 1 atau 2. Tapi tidak apa-apa, karena mereka banyak yang datang tidak berhasil, tapi itu sebagai pelajaran pada mereka untuk di lapangan, sehingga nantinya akan lebih besar. Kalau yang sebenarnya tidak datang dan kita tidak mengadakan di setiap tempat, mereka semuanya tidak tahu apa yang harus mereka tahu tentang plasma ini. Dan di situ saya mengajari teman-teman yang tidak tahu, sehingga buat saya juga nantinya lebih banyak ya, sepertinya nanti di Sabtu ini di Royal. Nah sepertinya mereka saya minta mengumpulkan. Nah yang kemarin dapat 1 atau 2, nanti mudah-mudahan saya dengar ada 40 atau 50 orang yang mensumbang plasma. Di situ akan saya lakukan dan mereka juga akan mendonor. Jadi saya sebagai penggerak donor sukarela, di mana saat pandemi kemarin itu kita setahun dapat 164 kali dan 13.000 pendonor. Nah itu menunjukkan bahwa kita pandemi bukan diem, tapi kita bagaimana memberikan satu contoh kepada penggerak-penggerak yang lain supaya mereka juga akhirnya di bulan-bulan ini sepertinya ada 10 penggerak yang sudah mulai jalan. Nah buat saya bahagia sekali hari ini yang saya terima penghargaan ini, buat bukannya untuk bergaya, tapi kita tunjukkan untuk semangat kita pada penggerak yang lain, khususnya pada pendonor plasma. Begitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya bisa mengajak 10 atau 50 yang akan direncanakan di Royal Plaza.